Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang teori mimetik, dan pada kali ini kita akan membahas tentang teori semiotik. Kak, apa sih teori semiotik itu? Teori semiotik atau pendekatan semiotik merupakan pendekatan dengan mengkaji karya sastra berdasarkan tanda-tandanya. Tanda-tanda tersebut merepresentasikan hal yang lain, bukan hal yang sebenarnya. Oleh karena itu, pendekatan semiotik dalam karya sastra akan memperjelas makna yang selama ini menjadi tanda-tanda dalam ekspresi seorang sastrawan. Hal ini relevan dengan pendapat Hartoko dalam Santosa yang menyebut semiotika sebagai upaya untuk menafsirkan karya melalui tanda-tanda atau lambang-lambang. Semiotika juga dimaknai oleh Eco dalam Berger sebagai semua yang dapat dianggap sebagai tanda, karena tanda dapat dianggap menggantikan sesuatu yang lain. Menurut Barthes, memahami tanda adalah upaya memahami hubungan antara petanda dan penanda dalam sifatnya yang arbiter. Artinya, memahami tanda adalah memahami hubungan petanda dan penanda yang sifatnya tidak ada hubungan langsung. Nah, lihat contoh hubungan petanda dengan penandanya pada gambar ini. Pada gambar ini terlihat bahwa antara kata bintang sebagai penanda tidak memiliki hubungan langsung dengan benda yang dilambangkan, yaitu petanda. Dalam hal ini, gambar bintang. Yang menghubungkan keduanya adalah konsep. Hal inilah yang disebut sebagai arbitrer. Konsep ini juga disampaikan oleh Saussure. Berkaitan dengan sistem tanda ini, Peirce memiliki pandangan yang berbeda dengan Saussure. Menurutnya, tanda memiliki 3 unsur yang disebutnya dengan segitiga semiotik. Segitiga semiotik menurut Peirce dalam Deleuze adalah representamen atau petanda, kemudian ada objek, dan juga interpretan atau penanda. Representamen adalah unsur tanda yang mewakili sesuatu, dan objek adalah sesuatu yang diwakili, dan interpretan adalah tanda yang tertera di dalam pikiran si penerima setelah melihat representamen. Untuk membatasi kajian karya sastra dengan pendekatan semiotik ini, maka pembahasan ini akan dilanjutkan dengan objek dalam segitiga semiotik tersebut. Berdasarkan objeknya, Peirce menyebut 3 unsur, yakni terdiri dari icon, simbol, dan indeks. Yang pertama yaitu icon. Menurut Pradopo, icon merupakan hubungan yang bersifat alamiah antara penanda dan petandanya. Dalam kata lain, icon akan menggambarkan makna penanda sesuai dengan petandanya. Misalnya, foto sepeda akan sama dengan sepeda yang sebenarnya. Menurut Budiman, icon bukan hanya tanda-tanda yang terdapat dalam komunikasi visual, namun hampir semua bidang semiotis, termasuk di dalamnya bahasa. Icon dibagi menjadi 3, yaitu icon topologis, icon diagramatik, dan icon metaforis. Icon topologis merupakan jenis icon ini yang hubungannya kemiripan berdasarkan bentuk. Sedangkan icon diagramatik merupakan jenis icon yang hubungan kemiripan berdasarkan tahapan. Dan selanjutnya ada icon metaforis yang merupakan icon yang hubungan kemiripan berdasarkan kemiripan, meski hanya sebagian saja. Yang kedua ada simbol. Simbol merupakan penanda yang bentuknya menyerupai petanda. Menyerupai di sini dimaknai dengan bentuknya yang sebenarnya tidak sama, namun memiliki keserupaan. Misalnya dalam puisi Amir Hamzah, "Kaulah kandil gemerlap" atau "pelita di malam gelap". Dalam konteks ini, kata kau yang merujuk pada Tuhan disimbolkan sebagai kandil. Kandil dan Tuhan berbeda, namun keduanya memiliki keserupaan, yaitu menerangi di malam gelap. Kandil adalah cahaya yang sifatnya fisik, sementara cahaya Tuhan adalah cahaya non-fisik. Kemudian yang ketiga adalah indeks. Indeks merupakan hubungan sebab akibat antara tanda dan objeknya yang bersifat aktual atau imajinasi. Misalnya, dalam puisi Nisan karya Khairil Anwar,
Meski dalam awal sajaknya ia menolak tentang kematian lewat kata-katanya, bukan kematian benar menusuk kalbu. Seakan tidak membahas kematian, namun sebaliknya justru kata nisan yang menjadi judul tersebut benar-benar mempertegas indeks bahwa nisan menggambarkan kematian. Nisan menjadi sebab dan kematian menjadi akibat. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu teori semiotik. Dan kali ini kita akan mengaplikasikannya ke salah satu karya sastra. Dan di sini saya akan membahas karya sastra berupa puisi yang berjudul Notaben Aku Kangen karya W.S. Rendra. Adapun unsur semiotik pada puisi tersebut yaitu yang pertama, icon. Di dalam puisi ini terdapat hanya satu icon. Icon tersebut terdapat pada baris puisi ketiga pada bait kedua, yaitu warna-warna kehidupan berpendar-pendar menakjubkan. Dalam baris puisi tersebut, kehidupan digambarkan sebagai lampu yang memiliki pendar warna yang menakjubkan. Yang kedua, kemudian ada simbol. Puisi berjudul Notaben Aku Kangen ini memuat dua simbol. Simbol pertama terlihat pada baris ketiga bait pertama, yang berbunyi, nyawamu dan nyawaku dijodohkan langit. Kata langit dalam tersebut menggantikan kata Tuhan. Dan simbol lainnya terdapat pada baris selanjutnya, yaitu pada baris keempat pada bait yang sama, itu bait pertama. Dan anak kita akan lahir di cakrawala. Kata cakrawala dalam kamus dapat bermakna lengkung langit atau kaki langit. Oleh karena itu, kata cakrawala di sini menggantikan frasa terlahir di dunia. Yang kemudian yang ketiga adalah indeks. Di dalam puisi ini terdapat 4 indeks, 1 di bait pertama dan 3 di bait kedua. Pada bait pertama, indeks tampak pada baris kelima. Adapun mata kita akan terus bertatapan hingga berabad-abad lamanya. Pada baris ini, kata terus bertatapan merupakan indeks dari setia. Kemudian indeks yang kedua terletak pada bait kedua baris kedua, yang berbunyi, untukmu hidupku terbuka. Frasa hidupku terbuka merupakan indeks dari menerima apa adanya. Kemudian pada bait yang sama, indeks ketiga tampak pada baris keempat. Isyarat-isyarat getaran ajaib menggerakkan penaku. Frasa menggerakkan penaku merupakan indeks dari menulis. Kemudian indeks terakhir pada baris terakhir bait ini, yaitu aku bergerak menulis pamlet, mempertahankan kehidupan. Kata mempertahankan kehidupan merupakan indeks dari mencari rezeki atau uang. Sekian pembahasan kita tentang teori semiotik dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.